Shalom saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita kembali belajar bersama dalam merenungkan firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita orang-orang percaya dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Kita melanjutkan seminggu belajar tentang kemalasan dan kini kita masuk ke hari kedua dengan topik kemalasan tidak datang sendirian. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika kita mengikuti kemalasan, maka kita tidak hanya akan menjadi orang yang malas saja, melainkan akan menjadi pemalas dengan berbagai keburukan yang terus bertambah. Karena kemalasan tidak datang sendirian, dia datang beserta kerabat dan turunannya. Kemalasan tidak akan pernah berhenti pada kemalasan saja. Dia akan memperrajin dirinya untuk memenuhi angan-angannya dengan aneka ragam keinginan akan kenikmatan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dia akan menjadi orang yang dikenyangkan oleh kekecewaan, karena piring dan cawan sajiannya adalah piring dan cawan kekurangan. Apa yang diinginkan si pemalas tidak akan diperolehnya, karena kelimpahan hanya memenuhi piring-piring dan cawan-cawan orang yang rajin. Piring dan cawan pemalas hanya akan dipenuhi keinginan semata. Itu sebab firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sungguh saudara-saudara, sia-sia saja segala apa yang diingini si pemalas, karena dia tidak akan pernah mendapatkannya. Selanjutnya dalam firman Tuhan, Amsal 18 ayat 9 dikatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika kita sudah menjadi malas, kita tidak hanya akan menjadi pemalas saja, tetapi akan menjadi perusak banyak tatanan-tatanan yang baik yang sudah ada. Karena jika kita sudah menjadi malas, kita akan menjadi perusak persediaan yang semulanya cukup, menjadi kekurangan yang begitu cepat melanda. Ketika kita sudah menjadi malas, kita akan mengambil apa yang seharusnya tidak boleh diambil. Ketika kita sudah menjadi malas, kita akan menghabiskan apa yang seharusnya disisakan untuk esok dan lusa. Ketika kita sudah menjadi malas, kita akan melahap seisi lumbung yang seharusnya adalah persediaan yang cukup untuk minggu, bulan, dan tahun yang akan datang. Atau ketika kita sudah menjadi malas, buah ranum yang harusnya dipetik akan jatuh sendiri ke tanah sebagai buah yang telah rusak dan busuk. Ketika kita sudah menjadi malas, tepung terbaik dari gandum pilihan tidak akan pernah jadi kalis dan mengembang dengan baik, melainkan akan terbuang sebagai tepung rusak yang dipenuhi kutu. Ketika kita sudah menjadi malas, makanan hangat yang gurih dan menyegarkan akan menjadi makanan yang membuat mual, sebab kemalasan akan membuatnya telah menjadi basi dan rusak, karena ditunda dan ditunda untuk dimakan. Kerusakan demi kerusakan akan duduk bersama menyertai pemalas. Karena ketika kita sudah menjadi malas, kita telah menjadi kerabat dekat dari si perusak yang bergaul akrab dengannya. Hasrat besar si pemalas merusak hari-hari dan berkat-berkat di dalamnya. Keengganan segera membuat si pemalas dengan cepat membuat sesuatu yang mulanya baik akan berakhir rusak. Pemalas sungguh adalah saudara dari si perusak. Jangan berteman apalagi berkerabat dengan kemalasan. Segeralah menetapkan hati untuk memutus hubungan dengannya. Tidak perlu memberi telinga mendengar negosiasi yang ditawarkannya, karena tawaran kemalasan selalu bertujuan sama, yaitu supaya tetap akrab dengannya, supaya kita berpelukan dengannya.
Tidak perlu mencari waktu yang tepat untuk meninggalkannya, karena sekaranglah waktunya memutus hubungan dengannya. Karena mengulur waktu akan merusak kehendak baik kita untuk meninggalkannya. Pilihan ada pada kita, bahkan sebagai pemilih, kuasa ada pada kita. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, segeralah tinggalkan malas itu, karena malas adalah kerusakan. Tidak segera meninggalkannya akan memperhebat kerusakan itu. Bangunlah dan beranjaklah segera, berbuat dan bekerjalah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.